Pada awal abad ke-20, pemerintah kulit putih di Afrika Selatan menerapkan sebuah sistem pemisahan ras yang dikenal dengan istilah apartheid. Belakangan, Amnesty International sempat menyebut Israel sebagai negara apartheid. Apa itu apartheid? Mari kita kupas konsep selengkapnya bersama saya, Yorin Halatu. Istilah apartheid awalnya dipakai untuk merujuk pada sebuah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan pada sekitar awal abad ke-20. Kata apartheid berasal dari bahasa Belanda, yakni apart yang bermakna berpisah, atau memisahkan, dan heid yang berfungsi seperti ness dalam bahasa Inggris, yakni penunjuk sifat. Seperti bright yang berarti cerah dan brightness yang berarti kecerahan, apart dan apartheid berarti berpisah atau separate dan keberpisahan atau separateness. Selanjutnya, istilah apartheid dipakai untuk menggambarkan sistem yang memisahkan masyarakat berdasarkan identitas sosialnya, seperti ras atau etnis. Sistem tersebut kemudian menerapkan hukum yang berbeda untuk warga dengan identitas sosial yang berbeda. Dalam sistem apartheid di Afrika Selatan tersebut, orang kulit putih memiliki status tertinggi, diikuti oleh orang India dan kulit berwarna lainnya. Kemudian, status terbawah diberikan pada orang kulit hitam. Sistem ini menerapkan perlakuan hukum, politik, dan ekonomi yang berbeda terhadap warga dari status yang berbeda, terutama terhadap mereka yang berada pada status terbawah, yakni orang kulit hitam. Perilaku pembedaan itulah yang membuat berkembangnya penolakan dan perlawanan terhadap sistem apartheid, baik oleh orang-orang di Afrika Selatan maupun oleh masyarakat dan pemerintah di berbagai negara di seluruh dunia. Meski secara resmi sistem apartheid di Afrika Selatan baru dimulai pada tahun 1948, tetapi cikal bakal munculnya masalah ini berkembang di awal abad ke-19. Sejak pertengahan abad ke-17, bangsa Boer yang berasal dari Belanda mulai menjajah Afrika Selatan guna menguasai sumber daya alamnya. Mereka menerapkan praktik perbudakan yang salah satu aturannya adalah para budak harus mendapatkan izin dari tuannya apabila hendak bepergian jauh. Pada akhir abad ke-18, peraturan tersebut tidak hanya berlaku bagi budak, tetapi juga bagi seluruh Khoi-Khoi, yaitu salah satu suku asli Afrika Selatan. Bahkan, menurut peraturan nomor 49 tahun 1828 dalam kependudukan bangsa Boer tersebut, orang-orang kulit hitam harus diberi izin terlebih dahulu apabila ingin mencari pekerjaan. Peraturan ini terus berlaku hingga ketika bangsa Boer dikalahkan oleh Inggris pada awal abad ke-19. Kemudian, ketika Inggris menetapkan Undang-Undang Penghapusan Perbudakan pada tahun 1833, status budak diubah menjadi pekerja kontrak. Kendati demikian, aturan yang berlaku tetap melanggengkan sistem apartheid. Orang-orang non-kulit putih tetap menikmati banyak perbedaan yang merugikan bahkan menyengsarakan. Di sepanjang akhir abad ke-19, hak-hak orang non-kulit putih semakin dilucuti, termasuk dalam bentuk pembatasan kepemilikan tanah dan tidak adanya hak untuk ikut dalam pemilu. Selain itu, orang-orang kulit hitam dan orang-orang keturunan India dilarang untuk memasuki kawasan tertentu. Pada tahun 1910, Uni Afrika Selatan didirikan, yaitu negara khusus dengan ketatanegaraan Inggris. Sejak saat itu, diskriminasi ras terus menjadi. Undang-Undang Afrika Selatan tahun 1910 memberikan hak pilih dan kontrol politik kepada orang kulit putih atas semua kelompok ras lain, serta menghapus hak orang kulit hitam untuk duduk di parlemen. Undang-Undang Tanah tahun 1913 memangkas hak orang kulit hitam dalam kepemilikan tanah. Jadi, orang kulit hitam dilarang mempunyai tanah. Undang-Undang Penduduk Asli di Wilayah Perkotaan tahun 1918 dirancang untuk memaksa orang kulit hitam untuk hidup di wilayah tertentu. Selanjutnya, Undang-Undang Wilayah Perkotaan tahun 1923 memisahkan tempat tinggal untuk orang non-kulit putih dan menyediakan tenaga kerja murah untuk industri yang dipimpin oleh orang kulit putih. Berikutnya lagi, Undang-Undang Pemilikan Tanah Asiatik tahun 1946 melarang penjualan tanah kepada orang-orang India dan keturunan India di Afrika Selatan. Praktik apartheid di sana semakin menguat ketika Partai Nasional Afrika atau PNA memenangkan pemilu pada tahun 1948. Anggota-anggota partai ini berasal dari ras kulit putih keturunan Belanda atau yang disebut sebagai Afrikaner yang menguasai politik dan pemerintahan di Afrika Selatan. Setelah mereka memenangkan pemilu pada tahun 1948, PNA kemudian mendeklarasikan Afrika Selatan sebagai negara kulit putih. Sementara kelompok ras lain selain kulit putih tidak memiliki hak-hak politik dan warga negara secara penuh.
Penduduk Afrika Selatan juga digolongkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu kulit putih atau keturunan Eropa, suku bangsa Bantu, yaitu salah satu suku bangsa di Afrika Selatan, orang Asia yang kebanyakan Pakistan dan India, dan orang kulit berwarna atau berdarah campuran. Dalam pelaksanaannya terdapat pembagian ruang hidup antar ras di Afrika Selatan. Golongan kulit putih mendapat 87% di wilayah Afrika Selatan, sedangkan kulit hitam hanya mendapatkan 13%. Selain itu, praktik diskriminasi juga terjadi di bidang pendidikan, sosial, dan budaya. Perdana Menteri Afrika Selatan periode 1958 sampai 1966 Hendrik Verwoerd menyebut bahwa adalah sebuah kesalahan apabila masyarakat Afrika Selatan hidup dalam kesetaraan. Sejak itu, perlawanan rakyat Afrika Selatan terhadap praktik apartheid terus menggema. Salah satu bentuk gerakan dari orang Afrika Selatan yang menentang apartheid adalah African National Congress atau ANC yang dipimpin oleh Nelson Mandela. Akibat perlawanannya itu, Nelson Mandela ditangkap dan dipenjara oleh aparat keamanan Afrika Selatan selama 27 tahun. Selain Nelson Mandela, gerakan menentang apartheid juga disuarakan oleh beberapa tokoh lainnya di Afrika Selatan, yaitu Desmond Tutu, Frederick W. L. Klerk, dan Chris Hani. Setelah melalui perjuangan panjang, Presiden Frederick Willem de Klerk yang memimpin Afrika Selatan selama tahun 1989 hingga 1994, akhirnya mengumumkan penghapusan semua hukum dan eksistensi sistem apartheid di Afrika Selatan pada 21 Februari 1991. Itulah penjelasan mengenai konsep apartheid dan sejarah praktik apartheid di Afrika Selatan. Sungguh memprihatinkan sekali ya bahwa ada sistem sekejam itu yang baru saja berakhir sekitar 30 tahun lalu. Mudah-mudahan semakin maju peradaban manusia, semakin kita bisa berkemanusiaan dengan baik ya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like dan share ya. Jangan lupa subscribe juga channel Geolife dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Bye!